Dan Ines ini, cadanganers, siapa sih Ines ini? Ines ini silakan lo lihat beberapa minggu belakangan muncul nama Ines Angelina. Ya, Ines Angelina, ya, seorang pemain yang sangat dominan di timnas putri U16 kita yang kemarin juara di Seaba. Ines bisa seperti sekarang di timnas U16 dengan kepercayaan dirinya, dengan leadershipnya, dengan gaya selengean bercandaan dia gitu. Orangnya kan emang kayak gitu ya. Ya mungkin karena emang sifat karakter dia yang kuat. Nah itu datang dari gue nggak tahu. Saya sombong. Bapaknya maksudnya. Ya bapaknya lah gimana gak kuat diserang seluruh dunia. Hai cadanganers, balik lagi di Cadangan on YouTube bersama gua Ujo dan juga Ogi Fantinus. Hari ini jangan heran karena tamu yang kita datangkan akan sedikit mengejutkan. Apa hubungannya dia dengan basketball? Apakah ada hubungannya? Ternyata orang ini ada hubungannya dengan basketball walaupun besar di di sepak bola Indonesia. The one and only Bung Toel. Hai, Bung Toel. Sama-sama. Bung Toel adalah orang yang paling dicintai sama Bu. Kan belum beres dicintai sama istri, anak. Iya. Tapi Dan banyak kok yang cinta juga. Asik. Tapi gini yang pasti adalah kedatangan mereka beliau ya tentu saja harus ada hubungannya sama basket. Iya. Ngobrol punya ngobrol, ternyata beliau sempat mengurus satu majalah basket di Indonesia. Cerita dulu masalah itu dulu deh. ya dulu sih nggak ngerti lah waktu disuruh pegang majalah itu sebagai chief editor gitu kan. Chief editor majalah apa mas? Slam Indonesia. Indonesia. Tahun berapa? Jadi yang tahun 2007-an lah Iya. ya. 2007. Yang mainnya masih Denny Sumargo, Iya betul. Bayu Widayat Jati. Iya. Yang itulah pemainnya kalau apa IBL atau apa? Iya IBL. Iya itu yang pemainnya. Terus Dengan basic. padahal udah jadi orang bola sebetulnya. Nah itu dia. Udah identitas orang bola. Cuma waktu itu entah kenapa harus nanganin itu. Ya rupa-rupanya kan Ines lahir 2009, Ines putri saya. Iya. Jangan-jangan itu lagi diajarin. Supaya nggak kaget ke basket. Iya, nggak bodoh-bodoh amat. Oke. Iya. Basic penulis dan apapun iya. jurnalis olahraga khusus sepak bola Yap. menjadi chief editor majalah basket. Ya 2007 itu. Berapa tahun mas? 2 tahun lah ya. Oh lumayan dong Gi. Iya 2 tahun lama Selain lah. majalah besar. Akhirnya Ke kantornya juga di New York itu kan, di Manhattan, sempat menyaksikan majalah Slam aslinya gitu. Cuma kan memang di sana produknya udah mass kan. Iya betul. Basketballnya olahraga nomor 1. Betul. Jadi luar biasa lah. Kalau di kita memang agak sulit. Niche secara operasi pasti niche waktu itu. Oke. Iya. Jadi PR yang dititipkan kepada chief editor waktu itu apa? Jadi kita bisa menaruh local content. Oke. Basket lokal Indonesia. Jadi kita harus tampilkan siapalah profil-profil hero-nya lah. Iya. Mungkin kalau sekarang ya si podcast ini ya. Kalau sekarang di zaman sekarang kita podcast, kita ngundang siapa, kita cek profilnya, kita ngobrol. Mungkin itu ya. Kalau zaman dulu kan masih zaman seperti itu. Tapi berarti gini, 2 tahun. Ya mungkin itu waktu yang tepat ya kalau berarti tadi ngomong. Emang cuma 2 tahun setelah itu Ines lahir. Iya. Dan Ines ini, cadanganers, siapa sih Ines ini? Ines ini silakan lo lihat beberapa minggu belakangan muncul nama Ines Angelina. Ya, Ines Angelina, ya, seorang pemain yang sangat dominan di timnas putri U16 kita yang kemarin juara di Seaba. Ya, mungkin kalau beberapa di kalangan basket sudah banyak tahu Ines karena Ines ini emang sudah mulai main basket sejak umur 8 tahun? 8 tahun ya. 17 mulai main basket. Lalu juga di 10 tahun saya pernah di one on one waktu itu kita ngobrol banyak juga. Tapi sekarang ya kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nih soal bagaimana sebagai orang tua bola ya
orang tua bola nih. Iya, orang tua sepak bola. Sepak bola, tapi juga sekarang ya tetap mulai ngerti basket, mulai juga ngurusin anaknya basket, ya kan segala macam gitu. Mas Towel cerita dulu tentang Ines nih. Ines ini adalah anak kedua. Ya bungsu lah. Bungsu ya. Betul. Boleh cerita nggak tentang Ines nih gimana sih dari kecilnya seperti apa? Oke, sebelum kecil kalau berfokus pada saya sebagai orang bola, dulu pernah di PSSI. Iya. Bahkan kita tuh suka bercanda sebagai orang bola ya. Iya. Suka arogannya itu begitu kan. Bahkan sekarang kan impres kan cuma bola doang ya. Iya. Yang lain kayak nggak dipikirin. Iya. Jadi dulu pun kita kalau di dalam suka berselorohnya kalau udah ngebahas bola terus di multi event terus kita bercanda emang ada ya cabang lain. Wow. Saking prioritasnya selalu. Saking semua banyak ngurusinnya bola gitu ya. Iya. Jadi itulah chauvinismenya walaupun hanya bercanda. Bercanda ya. Nggak pernah bercandaannya begitu ya. Nggak pikiran basket nggak pernah. Tapi sekarang ditinggalin anak-anak. Anak-anaknya ke basket semua. Bapaknya biarin pada setia. Masih tetap setia pada sepak bola. Ini dari kecil memang gimana nih? Enggak sih, kalau dari kecil basket enggak. Tadinya dia pikir sepak bola olahraga itu sepak bola. Karena kalau kakaknya tanding ikut nganter, saya di pinggir lapangan dia lari-lari atau suka tendang-tendang. Jadi pertanyaannya waktu itu ke saya adalah kapan masuk SSB, sekolah sepak bola gitu. Dijawab kagak, ditolak kagak. Sorry, ini pertanyaan dari Ines. Ya. Karena udah nggak diajak gimana? Gitu? Karena mungkin udah setiap harinya juga ngelihat Bung Toel dan kakaknya. Iya, kakaknya ngebahas juga di rumah bola lagi. Jadi waktu dia mulai umur 7. Kakaknya kiper kan. Iya, Iker karena dari Iker Casillas, iya. Jadi El Clasico di rumah. Iya. Satu lagi, nah ini kenapa El Clasico kata Ines itu dari Iniesta. 2009. Andres Iniesta. Lagi top-topnya kan. Iya. Gol semifinal ke Chelsea, Peter Cech. Iya. 2010 dia bikin gol Piala Dunia. Iya. Spanyol untuk pertama kalinya juara Piala Dunia. Iya. Terus enak aja aku lihat kalau Iniesta tuh gelandang pegang bola kayak diseret. Iya. Nempel gitu. Kan susah kan. Iya. Jadi itu yang ada di pikiran. Lahir tapi cewek. Pas USG cewek, sudah kita terima tetap kan. Iya. Jadi cuma mikir aja sambil duduk Iniesta cewek tapi ini plesetnya ke Ines gitu. Iya. Plesetnya Ines. Wow. Dasarnya itu, kenapa kasih nama itu? Wow, Ines baru tahu loh. Oke. Nah, ini sering ngelihat kakaknya sepak bola dan sudah nagih. Dan nanya tuh. Masuk SSB. Nah, seorang bapaknya sepak bola harus langsung jawab iya dong, enggak. Delay bapaknya. Jawab enggak, diyain enggak, ditidain juga enggak. Jadi dibiarkanlah normal gitu sebagaimana anak-anak ya aktif lah. Berenang apa segala macam. Satu kali kelas 2 SD dia taekwondo. Maksa minta taekwondo. SD taekwondo. Iya, gimana orang tuanya tuh kadang ya. Temen-temennya kali ya di sekolah ya. Diajakin ya. Dia mau aja sendiri, bukan karena temen, dia pilih sendiri, suruh melukis nggak mau, suruh menari nggak mau. Istilahnya kalau ditanya, lukis mau nggak? Nggak. Dance mau nggak? Nggak. Pengennya apa? Berantem. Kata gitu. Cuman di bahasa olahraganya taekwondo. Terus? Jadi ekskul. 3 bulan dari itu ikut tanding, disodorin formulir. Setanggerang lah waktu itu. Kelas 25 kilogram. Itu yang pertama, turnamen pertama. Yang keduanya 27,5. Langsung diizinkan? Ya mau gak mau ya sudahlah. Cuma untuk percaya diri dalam hati saya gitu. Nenangin mamanya sebenarnya. Udahlah, biar hanya untuk pede-pedean aja. Kita antar juga. Saya pasangin helmnya. Saya pasangin protector, body protector. Terus dia juga ngomong. Pas mau bertanding dia juga ngomong. Tegang juga nih Pak. Kata bapaknya gini. Ya lu sekarang di sini baru tegang. Gue dari lu ngomong taekwondo, gue udah tegang. Waktu lu nyodorin form, gue udah tegang. Iya. Bukan masalah tegang gue harus bayarnya. Ini anak perempuan gue. Iya. Ini karena gini, Ujo punya anak perempuan 1. Lu juga anak kedua. Punya anak perempuan 1. Oke. Bungsu juga.
pasang lah. Jadi ya pas gitu saya tanya terus gimana dong? Gak apa-apa deh, lanjut aja. Ya udah tenangin diri ya. Pede aja, saya bilang gitu doang. 2 kali turnamen juara taekwondo. Ines jago. Ines jagoan. Di kelas itu? Iya, di kelas 25 kg, 27 kelas 2 SD. Cuma kalau lagi nggak ada, balik nih. Opa-oman yang marah, saya dimarahin. Masa lu diemin anak lu perempuan? Nah, kurang lebih gitu. Gitulah. Sama. Iya. Kayaknya gue kayaknya kayak oma-opanya deh. Gue taekwondo katanya. Ya lu jawabnya jadi gimana, Mas? Waduh. Ya didengerin, nggak jawab. Terima itu sih. Bener juga ya gitu dalam hati. Sampai satu kali menemukanlah klub basket di Tangerang. Tahun 2017. Secara tidak sengaja lah pokoknya. Oh bukan karena karena saya tahu. Karena bukan basket. Orang basket. Bukan orang basket, tapi nggak sengaja ketemu sama gimana, boleh cerita sedikit? Ketemu sama pelatih bola, temen ngajakin ketemu di satu tempat di BSD. Lalu saya datang, saya agak bingung sih, saya tanya apa? Ini lapangan basket. Itulah awal mulanya. Akhirnya di 2017 lah. Ines masuk klub Hawks waktu itu ya. Yes, di BSD. Mulai mengenal basket. Nah, waktu itu diajak basket langsung suka atau gimana Ines? Atau suruh lihat dulu juga, nonton dulu? Pertama suruh lihat dulu. Jadi sorenya saya antar, saya suruh lihat dari pojok. Dia ngeliatin, mau nggak basket? Kalau mau, papa daftarin. Oh boleh nih katanya. Emang seneng. Emang yang karena gini, Ines ini kan tadi Bung Toel bilang emang anak yang nggak bisa diem dalam tanda kutip energinya aktif. Energinya banyak. Jadi pada saat dia mungkin coba untuk pertama dia udah nanya SSB. Menurut gue sih kalau dia di bola juga timnas sih. Menurut gue bisa ya kita nggak tahu ya. Cuman buat gue karena dia secara motorik, secara ininya memang udah ini, terus taekwondo, akhirnya badminton dan badminton. Basket. Akhirnya basket itulah yang sekarang terus-terusan nih Ines lakukan. Dan dia emang happy banget dengan itu. Ya kalau awal pertama basket sih 6 bulan itu awal barengan sama taekwondo. Masih kita antar. Ini kapan selesai? Kapan selesainya taekwondo? Karena sebagai bapak yang orang bola nggak menikmati, saya tuh ngantar taekwondo kan. Jadi ya bukan orang bela diri. Iya. Jadi biasa aja ngantar tuh gitu loh. Kalau basket lumayan lah ya. Ya kan game masih ada gamenya. Nggak, karena gitu loh. Gue lagi ngebayangin kita as a parents ya. Nganterin anak yang kita lihat lagi mau tendang-tendangan gitu kan beda, Jo. Kalaupun di basket kita ada bam tapi beda gitu. Iya. Akhirnya 6 bulan pertama dengan basket bareng, akhirnya dia bilang, "Papa, basket aja, taekwondonya nggak usah lagi." Aduh Tuhan, terima kasih. Itu kalau dalam hati tuh, wah doa gue tercapai. Doa gue terkabul. Ya begitulah kalau awalnya. Oke. Terus basket. Tapi basket itu nggak kepikiran kayak sekarang bahwa dia jadi pemain basket. Enggak. Iya. Saya nggak punya pikiran itu sama sekali lah pokoknya. Iya. Dulu sebagai pikiran orang tua. nih, tidak Hawk BSD. Oh iya, sini aja lah basket. Enak indoor, nggak kehujanan, nggak kepanas. Hanya pikirannya gitu doang. Pikiran standar banget kan? Iya, ada cewek gitu. Iya, ada pemikiran ini juga nggak? Karena kita lagi juga pengen orang tua tuh untuk pertama ya, supaya anak ini punya kegiatan, nggak main gadget, terus fun aja, happy. Iya, kalau gadgetnya sih belum waktu itu. Iya. Cuman ya itulah salah satunya kan belakangan bahwa banyak orang tua berpikir gitu. Iya. Tapi intinya waktu itu karena saya lihat dia aktif, harus ada penyaluran. Si energi itu. Iya. Mas, si 6 bulan pertama ketika nganter ngelihat dia basket, apakah kelihatan langsung berbakat atau sama rata aja seperti layaknya orang yang belum bisa basket atau gimana? Atau Bung Toel nggak bisa lihat karena Bung Toel juga bukan orang basket. Iya kan, bisa aja kan? Emang enaknya tuh orang tua yang nggak tahu basket, nggak tahu apa-apa. Kalau yang tahu biasa orang tuanya lebih cerewet. Lebih ambisius. Iya. Gimana? Emang nggak ter ini. Jadi hanya seneng aja ngelihat ya. Daftar pun anaknya pernah basket nggak Pak? Enggak. Oke. Terus sebelumnya enggak, basket enggak. Mereka juga belum kenal saya kali ya. Iya. Saya diam aja. Ya udah ke kelas yang paling rendah lah waktu itu. Beginner banget. Kelas yang rendah, main-main gitu doang. Dia rebut bola terus. Bolanya dia terus. Dia ambil bola terus. Jadi sama pelatihnya setengah jamnya udah diberhentiin, dipindahin ke kelas yang lebih tinggi. Setengah jam ya? Bukan misalnya pertemuan berikutnya enggak? Oke. Setengah jam itu saya ingat pelatihnya itu ngeberhentiin terus bawa dia
pindahin ke kelas yang lebih atas, ke coach yang satunya lagi, yang ngomong kali udah yang enak ini minggu depan di situ, gitu. Kurang lebih begitu. Terus saya disamperin memang, Pak, nanti minggu depan masukin situ Pak, anaknya bukan di sini kelasnya. Kasarnya gini, nggak bisa di kolam anak-anak Pak, harus sudah ada daleman. Daleman dikit ya. Asalnya yang di sini, yang di belakang ring, di belakang ring ada ruang kan? Iya. Berapa meter lah gitu, panjang. Cuma di situ tadi kelas awalnya gitu. Iya. Mulai kapan sih Bung Toel ngelihat sebagai orang tua bahwa Ines semakin serius? Terus juga mungkin kan balik lagi ya di basket ini, di olahraga apapun, komunikasi antara orang tua dengan pelatih itu penting. Sama klub ya. Sama klub itu, jadi dia mungkin memberikan informasi bahwa oh ini anak ya gini, bukan karena ada Bung Toel di sini, bukan karena kita kenal juga, tapi emang Ines ini ternyata Tuhan berikan talenta. Kalau buat gue ya, gue ngelihatnya. Gitu. Setelah itu dia terus mengasah itu. Dari kapan tuh Ines ataupun juga dari klub sudah bilang, wah ini anak harus kita kembangkan baik-baik dan lain-lain. Iya, hitungan 6 bulan lah. 6 bulan awal mulai notice kali klub itu ya, pelatih itu ya. Karena kok dribble bisa. Terus apa sih? Between the leg, behind back. Wah. Aneh banget. Lu gak akan pernah lihat di YouTube manapun Bung Toel ngomong behind the back, between the leg. Gak mungkin. Kalau dia tiba-tiba ngomong di acara bola, tiba-tiba dia ngomong gitu. Orang bola yang bingung. Terus kadang masih salah kalau nganter di mobil, saya bilangnya golin. Iya, bukan poin gitu. Golin, gitu. Itulah apa kenoraan-noraannya. Terus kok bisa ya gitu. Saya cuma berpikir dari siapa nih anak bisa gitu. Iya. Apa dari mamanya? Kayaknya enggak. Mungkin mamanya kasih kekuatan kaki mungkin karena atlet nasional lompat jangkit ya. Oke. Kornas mamanya. Jadi mungkin ada dari situ. Tapi kalau basket kayaknya nggak ada deh. Dari sisi keluarga juga nggak ada yang basket bener gitu. Iya. Kalau kita kan basket di SMA negeri lah. Jadi saya pikir dari mana bocah kok bisa gitu kan. Sudahlah. Apalagi saya merasa dititipi saat itu. Apalagi kalau saya lihat waktu kelahiran itu kalau buat saya pribadi, buat kita keluarga itu mukjizat. Kelahiran dari Ines? Iya, karena ada situasi kondisi kesehatan waktu kehamilan Ines 7 bulan tuh ada masalah. Ya udah angkat tangan lah secara manusia karena dokter yang ngomong waktu itu kan, maaf Pak, kadar oksigen di dalam kandungannya sangat turun. Kita nggak bisa, kita lebih prioritas selamatkan mamanya, anaknya kita nggak jamin. Sempat gitu. ada kalimatnya seperti itu. Sudah ada kalimat bahwa sebenarnya hanya bisa satu yang diselamatkan. Di bulan keberapa Mas kalau boleh tahu? 7 bulan lebih lah. 7 bulanan lah kehamilan kan. Oke. Ya itu kan sebagai bapak, siapapun yang pernah jadi bapak itu mah kaki udah lemes aja lah. Pasti. Ngomong apa-apa. Pasti. Omong kosong lah, mau Bung Toel, mau siapapun nggak ada artinya itu. Iya. Udah nggak ada artinya kan. Iya. Ya itulah kesombongan manusia kan nggak ada di situ. Itu cuma bisa berdoa aja. Ternyata fase kritis itu lewat. Tapi menjelang kelahiran, yang diproyeksikan sama dokter kandungan itu lahir minggu depan gitu. Ternyata subuh ini mengalami situasi lagi. Akhirnya kita langsung bawa rumah sakit, langsung operasi sesar dan lahirlah dengan selamat. Oh, jadi malah di luar ekspektasi bahwa mama selamat, si bayi pun selamat. Selamat, semuanya. Jadi itulah mukjizat. Miracle banget. Mungkin kalau Bung Toel memandangnya adalah diberikan anak yang normal pun sudah sangat bersyukur ya. Nangis, merah gitu kan, saya lihat sempurna gitu kan. Ya udah, puji Tuhan. Itu aja sebetulnya saat itu di pikiran. Jadi waktu dia basket juga nggak pernah pikiran apa, karena jangankan bisa basket, lahir aja kan udah mukjizat gitu. Iya. Jadi di pikirannya cuma itu. Makanya kalau misalnya, ini mah anak papanya banget, anak kesayangan banget ya. Background itulah yang membuat saya sangat mendampingi, sangat menemaninya gitu. Iya. Dan dia pun deket gitu kan. Iya. Segala sesuatu cerita sama Bung Toel? Hampir segala sesuatu. Tapi kalau saya udah agak gede, kalau saya sekarang gitu-gitu, Papa kepo ya awal. Udah sama tos-tosan udah pastilah.
Lu bentar lagi. Iya, Andika gede bentar lagi. Iya, Raya juga anak dia sama Ujo deket banget. Iya. Nah, Bung Towel ingin tahu deh sebenarnya akhirnya kayaknya di basket ini menjadi porsi terbesar dari perhatian Ines ya. Udah kayak jalannya gitu loh. Ya, betul. Apalagi di after 6 bulan ketahuan di tim segala macam. Nah, ini tuh udah mulai jadi masuk tim ini ke kejuaraan segala macam itu langsung setelah berapa bulan ikutan basket. Iya, gitu. hitungan bulan lah. Soalnya kan taekwondo juga langsung bertanding. 8 tahun. Taekwondo menang langsung. Ikutan dengan KU10 gitu yang masih campur sama laki. Oh iya. Jadi 4-nya laki, dia 1 cewek gitu. Aduh. Iya. Ikutan main. Iya. Ya Efrail itu juga lawan main itu waktu kecil. Oh iya. Jadi kalau Efrail itu saya hafal kecilnya juga. Iya. Karena Efrail di tim lawan, dia di sini gitu. Di Hawk dulu kan. Jadi paham lah mereka waktu kecilnya karena lawan main lah. Gitu. Sesama geng BSD. Iya, geng BSD. Tangerang. Iya. Betul. Tangerang Pride jadinya ya. Jadi akhirnya Ines di Hawks mulai ikutan. Apa aja yang dia sudah ikutin sih, Bung Towel? Maksudnya banyak. Kan ya kita ngomong kejuaraan terus prapon juga ya sudah pernah ya. Ya ke Jurnas 12 yang habis itu one on one sama Ogi kan. Iya. 2019 2023 ke Jurnas 15 di Pangkal Pinang. Itu dengan tim yang sama? Dengan tim Banten. Tim Banten. Ya, oke. Jurnas kan Banten. Yang KU12 2019 itu runner up kalah sama DKI. Kalau yang 2015 di 2003 di Bangka itu ranking 3. Iya. Itu. Lalu prapon Oktober 2023 masih Banten. Kita ketemu di Bali ya. Kita mau di Bali. Iya. Ines juga kan? Iya ketemu. Saya kan pengantar aja. Selalu ngantar, tapi selalu loh. Maksudnya kenapa gue cuma pengen bahas ini, kita dari tadi kita bahas basket, bagaimana seorang orang tua, karena kita orang tua semua nih. Bagaimana kita memberikan support kepada anak kita sebaik mungkin. Makanya kita pengen tahu juga bagaimana support dari Bung Towel yang orang bola ya. Apakah anaknya basket kan pasti juga pengen tahu ini, apalagi sekarang Inesnya ternyata nggak cuma basket hanya untuk olahraga nih, ternyata juga mulai memikirkan prestasi. Betul. Gitu. Tapi Mas, kalau ngelihat Ines udah mulai di tim, di klub segala macam, nah udah mulai belum ada nih papanya ikut menstrategikan lebih baik lu kemana, ke sini atau apa, mencarikan jalan mungkin gitu. Jadi kalau basket sih karena nggak ngerti enggak. Oh tetap bilangnya gitu. Iya, karena nggak ngerti ya nggak bisa. Ini gimana sih? Oh iya. Nggak bisa ngomong teknis enggak. Nah, Nes, kamu bersyukur Nes. Papa kamu nggak ngerti basket. Coba kalau kamu dulu SSB, gawat. Kalau kakaknya dulu masih ada. Oke. Bedanya kakaknya itu kan main bola, kita paham main bola, jadi kita suka ngajarin. Kenapa kamu begini? Tadi harus begini. Kalau ini nggak bisa. Nggak bisa. Cuman pasti dia hafal sampai sekarang. Omongan bapaknya basket pasti kayak diulang-ulang. Apa tuh? Fokus, maksimal, detail. Itu bagus semua. Pede, jangan ragu-ragu, bulat. Udah. Yakin. Itu terus. Iya. Bagus. Wow. Nah, misalnya syuting, kalau kata papa syuting itu bola kan benda mati. Tapi kok misalnya kalau lihat yang hebat-hebat itu masuk gitu loh, di dribbling ikut aja tuh bola. Kenapa? Karena ada manusia, makhluk hidup yang mengendalikannya, mengontrol gitu ya. Iya. Jadi yakin aja, pede gitu. Itu aja dia pasti ketawa kalau ditanya. Papa kalau di mobil mau tanding misalnya, ngomongnya apa lagi? Fokus maksimal, detail. Bagus tapi good. Maksud detail tuh yang diajarin dipakai lah. Skill setnya, ada spinnya, ada apa. Kan di latihan dipakai, diajarin tuh. Ada spinnya segala. Saya sedap. Gaya lu. Iya. Nah, oke, Bung Towel sama. Sekarang Ines masuk ke tim nasional. Yes. Ini first time gak ya? 16 tuh. Dia sebelum emang gak ada lagi. Iya, enggak ada. Pertama kali nih. Iya. Waktu dipanggil seleksi dulu, apakah udah tahu anak gue pasti kepanggil seleksi atau enggak? Seneng lah. Seneng terus jadi ketika mulai prestasi, terus kita menganggap bahwa kamu udah dikasih jalan gitu. Iya. Ini kan soal karunia juga, soal gift gitu. Saya bahasanya begitu. Iya. Jadi gunakan aja semaksimal mungkin. Jadi saya suka pakai ini yang kalau dikasih talenta 5 jadi 10.
Oh iya. Dikasih 3 jadi 6. Dikembangin. Jangan dikasih 1 ngedumel terus dikubur terus dikembaliin lagi. Kan ada perumpamaan itu. Iya. Jadi dikasih seberapa pun gunakan aja. Biji sesawi gitu ya kalau di Alkitab gitu ya. Iya. Jadi dikasih talenta kan itu kan. Perumpamaan tentang talenta ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 1. Yang dikasih 1 marah kan. Kurang ajar, pelit katanya bos gue, kasih 1 dikubur. Tapi yang dikasih 3 rajin, jadi 6 dikembaliin gitu loh. Jadi dia akan dapat kemuliaannya gitu dari situ kan. Iya. Ya saya cerita itu aja. Jadi kalau bisa ya syukur gitu loh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Selama ini tetap jadi bapak, dari hard fan-nya dia kan tetap saya gitu. Betul. Karena berapa kali setiap kali gagal ya tempat nangis, bempernya nangis dia ya saya. Misalnya ke Jurnas 12 yang 2019. Iya. Om George sih inget tuh. Karena dia bikin story juga. Gak usah nangis Ines. Dia nangis, kecewa. Jadi cuman nangis dia itu refleks keinginannya ya. Kompetitifnya gitu. Dia pengen berhasil. 2015 gitu di Pangkal Pinang. Kalau udah kalah semifinal waktu itu, semifinal kalah sama Bali. Udah saya keluar aja. Saya nunggu dia. Setengah jam kemudian dia nyamperin ya udah nangis. Wow. Ngelepasinnya di saya peluk gitu loh. Terakhir ya kualifikasi PON 2023. Begitu juga tiket terakhir playoff lawan Bali kalah. Dia udah berjuang sih saya lihat di terakhir banyak poin dia untuk kejar memperkecil tapi tetap kalah. Nangis juga gitu loh. Lari lagi ya ke saya juga nangis ya udah enggak apa-apa wong bapaknya kan. Iya. Memang tempatnya tuh. Iya betul. Nah, udah, tapi di situ titik baliknya. Kalau memang mau basket tanpa mengecilkan peran serta klub dan daerah yang awalnya, rasanya kita harus berganti kendaraan gitu. Oke. Untuk nganterin kamu jika memang masih mau basket. Jadi waktu itu si maksimal itu mungkin ya. Jadi SMP kan lulus. Saya tanya, mau basket gini-gini aja atau ingin masih lebih? Kalau gini aja ya sudah di sini aja. Di Tangerang maksudnya. Iya. Sekolah juga udah ada yang nawarin, ya sekolah lah. Basket juga dijalanin. Tapi kalau yang ingin basketnya lebih, ya kamu harus mikir tempat lain. Oke. Dan akhirnya kita ketemu ke GMC, ke Jabar, ke Cirebon. Cirebon. Oh, makanya sekarang ini Ines adanya di Cirebon ya. Makanya sekolahnya pun juga sekarang di Cirebon. Penabur, Penabur. Berarti itulah yang membuat yang pertama adalah Inesnya sendiri ya. Pertama keinginan Ines untuk berkembang. Iya. Terus kalau kita kenal Ines, orangnya kompetitif, orangnya pengennya itu tadi, pengen lebih lagi. Makanya kalau Bung Toel nyebutnya adalah, oke, kalau mau kayak gini harus berganti kendaraan nih. Iya. Apa nih maksud berganti kendaraan? Nah ini kan artinya mencoba untuk berkompetisi yang lebih tinggi lagi, di level yang lebih tinggi lagi bersama orang-orang yang mungkin lebih hebat dari Ines. Kalau saya sebagai orang bola kan ada sebutnya football environment. Oke. Jadi lingkungan sepak bola itu membentuk seseorang gitu loh. Jadi basketball environment-nya di sini nggak cukup untuk anterin ke sini. Ibarat kendaraan, cc-nya segini. Iya. Kalau ingin naik lagi, kamu harus pindah environment yang bisa mendorong kamu maksimal. Harus ganti mobil. Atau ganti mobil yang cc-nya lebih tinggi. Iya. Itu analogi saya waktu itu. Iya. Sangat-sangat masuk akal. Akhirnya harus berpisah sama papanya kan, yang disayanginya. Ya, yang disayanginya cuy. Yakin banget disayang. Ya emang iyalah ya. Lo waktu itu yang tanah yang di Cirebon itu yang 2 hektar. Jadi rame nanti dipotong. Enggak. Dipotong, lu tahu sendiri Bung Toel tuh paling banyak loh video-video dipotong. Enggak. Terus masuk timnas Ordal. Kita belum sampai ke situ. Itu juga ada, itu juga. Nah, tapi benar, pertanyaan silakan Ogi lanjutkan dari pertanyaan yang tadi, Gi. Nah, berarti akhirnya kan berpindah kendaraan. Nah salah satunya adalah dia berpindah klub gitu ya. Kita tahu GMC daerah, juga dia berpindah daerah, lalu juga tentunya sekolahnya juga gitu ya. Dan juga ya itu tadi ada kemungkinan untuk berganti apa sebutannya? Domisili. Iya. Ya kan? Oke. Nah, ini bukan banyak terjadi di Bung Toel. Artinya kita tahu bagaimana orang berganti domisili demi untuk mengejar PON. Ada yang seperti itu. Sedangkan kalau ngomong Ines ini masih secara umur juga maksudnya masih kecil. Ini
ini bukan ngomongin mengejar mengejar PON. Kalau Bung Toel, apalagi Bung Toel orang nggak ngerti basket kan kasarnya gitu ya. Betul. Waktu itu Bung Toel akhirnya bisa ke GMC, gimana ceritanya? Iya, apakah itu satu-satunya opsi atau ada beberapa opsi tuh waktu itu? Kan Banten gagal PON-nya. Terus environment-nya itu saya mulai timbul pertanyaan, apakah environment-nya bisa menaikkan level gitu kan? Iya. Nah, di situ kan titik baliknya tuh 2023 di Oktober setelah kualifikasi PON. Kebetulan waktu itu di Bali, waktu kualifikasi PON satu hotel juga dengan tim Jawa Barat. Oke. Jadi ngobrol lah dengan pentolan-pentolan Jawa Barat. Situ ada Om Liwen, ada Coach Livan, situ ngobrol. Karena kalau sarapan kita ketemu. Iya. Jadi suka ngobrol. Tapi bisa satu hotel nggak sengaja juga ya? Sengaja, iya. Bohong sengaja kali. Oh papanya Ines ya, iya. GR. Nah justru mereka yang pindah ke hotelnya. Ya terus. Enggak bercanda ya. Kita kenal ya. Terus ngobrol lah gitu kan. Ya mulai ada kontak komunikasi. Iya. Oke. Cuma kan nggak serta merta. Jadi saya juga cek apakah ini kemana nih masuknya gitu kan. Mau kendaraan yang mana gitu kan. Ya. Akhirnya terjadilah waktu itu dipinjam dulu sama GMC di turnamen YBA Desember 2023. Minute play-nya nggak banyak juga. Bahkan waktu akhirnya tetap pemutusan di situ, Coach Livannya agak kaget. Kirain kapok katanya karena Inesnya nggak main, nggak kayak di Banten. Maksudnya di Banten kan pasti main. Di sana kan minute play-nya di share sama yang lain. Iya. Enggak, saya bilang. Nggak seperti itu. Anaknya memang masih berkeras seperti itu. Indikator-indikator lainnya misalnya sebelum resmi pindah sudah diajak latihan bareng. Waktu itu tim Prapon Jabar tim Pon Jabar lagi latihan sana. Main aja ke sini kok Ines libur katanya. Jadi saya semacam tes. Dia mau latihan berani nggak sendiri? Waktu itu berani. Maksudnya berangkat sendiri? Iya, gitu. Jadi saya antar ke Gambir. 14 lah. Wow. Kereta sendiri? Naik kereta gitu. Turun di Cirebon, habis itu ya udah dia berani. Indikator lain misalnya, bisa adaptasi nggak sama teman yang lain? Dia bilang bisa. Gimana penerimaan yang lain-lain? Oke apa enggak? Oke. Berarti kan kalau checklist kan dapat gitu semua. Sampai akhirnya sudah bulat, dia pindah ke sana. Saya ingin rewind sedikit Mas, ketika banyak berprestasi di Banten paling tidak, biasanya kan talent scout itu berkeliaran di mana-mana gitu ya. Ini Jakarta ini tidak ada usaha-usaha mendekati atau gimana gitu? Atau kalah cepat dengan bertemunya Mas dengan tim Jabar? Atau mungkin ya kalau balik lagi kalau cuma di Banten sih sebenarnya sekolah-sekolah sudah menawarkan ya. Kalau beasiswa tuh ada ya. Okay. Tapi kalau Jakarta terutama paling dekat dulu deh sama Jakarta sempat juga ada obrolan dengan salah satu pelatih perempuan Jubile aja Om kata SMA-nya. Gitu. Iya. Ya udah serahin ke Ines aja mana yang hatinya ini gitu. Iya sih balik lagi ke anaknya ya. Kalau belum ini Om cek survei aja dulu kata ke sekolah. Jadi saya disuruh datang ke sekolahnya. Tapi ya nggak jadi. Terus kalau kayak Roring Ito, Romi itu kan sewaktu dia jadi atlet saya udah jadi wartawan. Jadi sebetulnya udah kenal juga ya. Kok anak gua lu nggak dibawa kemari sih kayak gitu. Kalau bercandanya. Iya bercandanya gitu. Iya benar-benar. Tapi ya perjalanan kan seperti inilah. Iya, dan berarti salah satunya faktor memilih akhirnya Cirebon itu adalah faktor Inesnya juga ya? Iya, faktor Ines. Faktor apa lagi yang saya lihat ya? Mungkin salah, tapi saya lihat faktor kekeluargaan, saya lihat ada di sana. Jadi maksudnya biarlah dia belajar tentang kekeluargaan. Tentang dia punya family sendiri kan. Iya di sana. Basket family di GMC. Ada mesnya bersama-sama di belakang dan lain-lain. Mungkin jadi belajar mandiri ya. Nah maksudnya di situ. Jadi belajar mandiri. Lihat, sudahlah mungkin di situ lingkungan untuk menumbuhkan dia juga gitu. Bung Toel saya senang dengan Bung Toel bilang ini. Ines sendiri yang memutuskan akhirnya confirm mau pindah ke Cirebon gitu ya. Padahal waktu itu dikasih kesempatan main juga waktu di YBA tidak banyak. Iya. Nah ini yang menarik adalah gini, banyak orang ada di comfort zone. Dia senang karena dia di tim ini, dia selalu menjadi andalan. Mendapatkan porsi banyak. Tapi ternyata kalau Ines sendiri adalah, kalau di tim yang lama,
ya kalau ngomong minute play kalau nggak diganti mungkin bisa nggak diganti. Iya. Tapi dia akan terus ada di situ aja, tidak akan bisa berkembang. Environment itu tadi. Iya. Tapi kalau kayak gini kan artinya Indonesia sendiri ternyata punya jiwa kompetisi yang besar, dan orangnya juga pengen berkembang, dan dia tidak mau hanya di comfort zone. Buat saya sih satu hal untuk anak perempuan umur segitu ya, udah sangat cukup dewasa sih. Karena ini kalau kita nyambung lagi ke kita yang sudah tua, uzur ini, di pekerjaan pun juga kan kita harus kayak gitu. Pada saat kita cuman ada di comfort zone ya udah kita bisa ketinggalan gitu loh. Iya. Saat itu sih enggak ya untungnya. Jadi makanya sempat Coach Livannya kirain kapok karena kemarin di YBA pertamanya Ines dia juga tahu bahwa minute play-nya nggak banyak. Iya, jadi gue bisa akhirnya gue mencoba menganalisa adalah Ines bisa seperti sekarang di timnas U16 dengan kepercayaan dirinya, dengan leadershipnya, dengan gaya selengean bercandaan dia gitu. Orangnya kan emang kayak gitu ya. Ya mungkin karena emang sifat karakter dia yang kuat. Nah itu datang dari gue nggak tahu. Si sombong. Bapaknya maksudnya. Ya bapaknya lagi pada gak kuat diserang seluruh dunia. Sampai Indonesia juga kan? Iya, cuman oke. Gue juga ngomong gitu, kata gue, karena sempat ada obrolan kita dengan manajer timnas putri yang, Ines sabar ya Nes, kemarin timnas sampai kamu diserang sama netizen segala macam. Buktinya Inesnya sendiri yang lebih tenang, nggak apa-apa Ci, nggak apa-apa aku biasa kok gini. Kata gue, nih anak sih gila gitu ya. Iya kan? Cuman kan kalau kita bilang di video, kita pernah di From the Bench kita bikin waktu itu, kita bilang, kalau ini bukan Ines, orang lain, kalau sampai orang lain ini, anak kecil ini drop, berhenti, tidak mau olahraga, berhenti lagi. Tanggung jawab orang itu. Bener nggak? Untungnya ini punya mental baja gitu loh ini anak. Iya. Gitu. Boleh cerita ini nggak kali ini sekarang tentang Ines akhirnya terpilih untuk masuk timnas nih. Curhat apa dia tentang ada di timnas itu waktu di Surabaya lagi jauh lagi dan lain-lain. Apa yang paling banyak diceritain sama papanya? Diceritain. Dia sih paling kontak. Tapi kelihatan adaptasi seneng dia. Misalnya dia ketemu yang seniornya. Oh iya. Termasuk di chat. Saya nggak tahu dia yang nawarin diri apa dikerjain sama senior dan rambutnya di chat. Iya. Bapak itu nggak bilang tuh di chat. Nggak bilang, bilangnya udah gitu. Foto udah di chat. Kan itu dia konsep lebih baik minta maaf dibanding minta izin. Terus sebelumnya sebetulnya ya itulah kehidupan itu kan selalu ada kecewa tuh. Seminggu sebelumnya itu kan DBL ya. DBL pemilihan All Star ini kan masuk 24. Iya. Pas ke-12 nggak sampai dia nangis. Ya udah saya tenangin lagi kan. Iya. Dah nggak apa-apa kecewanya malam ini aja. Besok balik lagi kan ke Surabaya. Fokus lagi timnas. Karena kalau buat papa gue ngegedein hatinya begitu. Iya. Yang namanya karir atlet itu puncaknya mahkotanya adalah national team. Opus coronanya adalah national team. Jadi setuju. Sedihnya malam ini ya tahulah kecewa nggak apa-apa, besok fokus lagi, berangkat ke Surabaya lagi, fokus lagi gitu. Oke, sorry berarti gini di dalam perjalanannya menuju ke timnas sebenarnya dia juga menjadi ke DBL All Star. Iya lagi tes timnas. Lagi tes kan, waktu itu yang ada di tengah-tengah. Keambil sama DBL itu. Kalau nih misalnya DBL-nya kepilih, berarti dia nggak bisa masuk. Nggak, itu berangkatnya setelahnya. Berangkat kan baru sekarang. Siapa tahu harus milih kan itu lebih sedih lagi. Waktu itu TC-nya tetap emang harus ngambil DBL. TC-nya jadi kepotong. Oke. Jadi balik ke Surabaya fokus lagi. Malah fokus ya. Fokus lagi perjuangkan yang kamu maui kan. Malah tidak menyesal. Apalagi kemarin dengan menjadi juara sih. Iya maksud saya. Wow. Perjuangkan aja kalau dia cita-cita timnas ya perjuangkan. Oke. Terus malam-malam hari apa tuh? Dia kabarin. Puji Tuhan Pak terpilih katanya. Walaupun sempat di-prank dulu katanya. Nah, pelatihnya sempat di-prank. Karena pemilihannya dipanggil satu persatu apa. Ya mungkin di-prank dulu lah kamu gak kepilih atau gimana karena gini. Ya mungkin mukanya udah mau nangis kali. Iya. Aduh, akhirnya dapat emas.
apa yang waktu itu dia langsung telepon papanya atau seperti apa? Walaupun dia kan nonton. Papanya nggak kesana? Enggak. Sibuk papanya? Sibuk ngelaporin akun-akun yang... Bapaknya sibuk di fitnah. Oke. Gitu. Jadi sengaja nggak ke Surabaya juga. Supaya nggak ke Surabaya aja dibilang saya doang ke Surabaya tapi saya kirim foto. Iya. Foto tes. Nggak ke Surabaya aja tetap dibilang ordal katanya. Emang exco Perbasi apa? Nah tuh lihat exco Perbasi nggak ada exco. Ya ibaratnya kalau kalau kan orang bola. Ada orang titipan emang exco apa bapaknya gitu. Oke. Ya, kalau di sepak bola kan ada exco. Iya ada exco-nya iya. Ada pemain ini titipan ya emang bapaknya exco apa? Iya. Ini soalnya jujur aja cadanganers dari obrolan tadi sampai detik ini kayaknya minim sekali pengetahuan basketbolnya. Iya. Tapi justru kita senang ya ngelihat kalau orang tua yang ya tadi kita bilang maksudnya tidak terlalu jadi ngerti basket tahu tapi kalau tidak terlalu justru ya lebih real. Karena nggak ngerti misalnya setauku kan dulu pegang bola posisi 1 point guard gitu. Iya, wise. Terus tapi dia bilang Ines disuruh main 3. Main 3. Kenapa nggak 1-2 deh ngotot? Enggak Pak, kata pelatih suruh main 3. Ya udah karena nggak ngerti kita tanya, Ines bisa nggak? Sanggup nggak? Bisa sih Pak, sanggup ya sudah. Gitu. Iya. Yang lebih bingung lagi waktu lawan Thailand katanya. Karena pelatih pakai sistemnya mau box one ada anak Thailand itu. Ines suruh main 4 Pak. Waduh, mungkin bingung lagi main 4. Iya. Karena setahu gue gitu, dia tuh 1-2 lah gitu. Iya biasa main gitu ya karena dia juga kalau berbicara mengenai size kan dia bukan size yang besar juga gitu ya. Kok 4 ya, power forward gitu. Jadi cuma bisa karena mau bertanding. Udah tahu loh 4 itu power forward. So tahu Mayan bapaknya. Lah. Jurnalis kali. Iya. Bisa nggak? Ya, mudah-mudahan Pak ya sudah laksanakan aja. Laksanakan. Oke. Kita ngobrol sama halo Ines. Halo Om. Tuh. Hai. Ya, Nes. Dek tuh, lagi ngapain? Sekolah nggak? Habis pulang sekolah. Habis pulang sekolah. Oh, nah ini kan ini kalau Ines sendiri pengen ngomong apa sama kita tadi ngobrol sama Papa, ngobrolinnya bukan soal Papa banyak dicela di netizen sama netizen, tapi lebih banyak ngobrolin soal Ines. Kalau Ines pengen ngomong apa? Karena kalau Papa cerita tempat nangisnya Ines kalau kalah, kalau lagi sedih ya Papa. Kalau lagi happy pun apapun selalu Papa. Ines pengen ngomong apa sama Papa? Kalau lagi punya duit nggak bilang dia. Kalau dengerin kalau lagi punya duit dapat bonus nggak bilang sama Papa. Boleh bilang sama Bapak. Oh. Itu sebuah hal yang gak boleh bilang. Oh iya, jadi kamu pengen bilang apa nih? Iya, makasih Bapak sudah menemani aku di saat happy dan sedih. Wait, sedap. Sedap. Apalagi? Udah, itu aja. Udah. Jangan lupa transfer. Jangan lupa transfer. Ines. Oke, nanti Papa pasti akan menyampaikan apa aja sih. Apalagi Ines kan namanya baru umur 15, tetap aja namanya anak ya Ines. Bener nggak? Harus tetap dengerin apa yang disampaikan sama Papa sama Mama. Ya udah, Ines sukses di sana. Om Oge mau Ujo ngobrol lagi sama Papa ya. Dadah. Bye, sukses. Dadah. I love you. I love you. Tuh. Love you too. Oke. Jadi keuangan Ines masih enggak. Aduh lucu ya, tapi namanya kids will be kids lah ya, biar dimanapun. Benar, ini umur segini, makanya kita sekarang tadi bahas lagi nih Bung Toel, bagaimana Bung Toel menjadi pro dan kontra di sepak bola, yang membuat orang ada yang suka dan tidak suka. Pastinya. Banyak juga orang setuju nggak setuju ya. Tapi kalau akhirnya sampai menyerang ke pribadi, ke anak, itu sudah tidak benar. Ada hukumnya, bahkan kita sempat bahas juga ya. Bahkan Bung Toel juga sudah melaporkan banyak akun-akun yang sudah nggak benar. Kalau masih mau memberikan kritik atau perbedaan pendapat, kita terima. Betul? Setuju? It's okay.
Tapi pada saat sudah ngomonginnya udah nggak bener, itu yang nggak bisa gitu loh. Iya, serangan kemarin kan korupsi enggak, koruptor bukan gitu kan. Tapi tekanan media sosialnya luar biasa. Cuman saya juga menyadari bahwa sebagian besar juga ada akun-akun yang nggak jelas gitu loh. Identitasnya nggak jelas. Kalau ke anak-anak nggak perlu banyak jelasin karena mereka kenal saya gitu loh. Betul. Jadi nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang apa gitu loh. Kalau misalnya dicaci maki mafia bola, ya dia ketawaannya paling ngelendek. Kok mafia bola mobilnya Ayla katanya gitu. Sorry nggak boleh merek ya. Nggak apa-apa. Supaya nanti merek lain siapa tahu mau endorse. Iya, jadi artinya kita dalam taraf mentertawakan diri lah. Udah bisa anak-anak juga gitu. Jadi Ines juga tidak berprasangka, hanya dia memang kerepotan ketika dapat imbas gitu. Mungkin orang-orang itu tahu saya dekat, saya sayang sehingga kemudian mengalihkan sasaran serangannya ke Ines. Cuma terakhir saya harus lakukan itu yang bulan Januari. Karena Desember saya didoxing. Anak-anak juga kena doxing tanggal 14 Januari juga Ines didoxing. Maaf, kita luruskan dulu. Doxing itu adalah penyebaran data-data pribadi ya ke umum, ke publik yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Ya, ada undang-undang PDP-nya kan, penyebaran data pribadi itu nggak boleh dilakukan. Nah, itu Ines ngalamin, anak-anak saya ngalamin di Desember gitu loh. Lalu dibilang fitnah. Bahkan ada kolega sesama orang bola, sportcaster bilang ada pertemuan Desember di hotel Mandarin gitu kan. Beberapa itu. Nah, karena nggak dijelaskan secara jelas, terus terang saya adalah pihak yang ikut dirugikan. Karena persepsi netizen, persepsi publik menganggap saya ada di situ. Salah satunya imbasnya. Jadi kalau boleh dia buka aja kalau memang tahu itu siapa yang di situ. Nah, jadi tadi makanya walaupun secara bercanda sibuk di fitnah ya memang macam-macam gitu. Hanya sayangnya dalam konteks bola kalau kita berbeda pendapat berbeda aja, yang penting ada argumennya. Tapi saya nggak boleh karena berbeda nyerang putrinya Ujo, nyerang anak-anaknya Ogi nggak boleh dong. Nggak ikutan gitu ya kalau nggak ikutan. Mereka nggak diajak main gitu loh. Nggak perlu aja kan. Betul. Atau saya benci sama Ogi pun nggak harus kan. Berbeda cara pandang misalnya terhadap sesuatu ya nggak apa-apa. Itu yang sebenarnya emang itu yang pengen kita sama-sama supaya sebenarnya olahraga kita maju tuh supaya kita sama-sama bisa open minded dalam hal berdiskusi. Kalau emang sudah masuk ke ranah hate ya tadi kalau udah hate kan udah enggak. Bung Toel terakhir yang mau disampaikan sama Ines karena tadinya pengen ada Ines juga tapi balik lagi pas ngobrol sama Bung Toel gini. Bung Toel pengen ngajak Ines sama Bung Toel dong ke sini. Ines udah lama nggak sekolah. Ini baru masuk sekolah. Benar juga. Tapi dengan kalimat gitu kita jadi punya pemikiran yang bagus jujur. Tetap nomor 1 pendidikan dong Bung Toel. Iya. Setuju ya? Betul. Ya udah itu yang kita ini. Sebetulnya waktu Ogi ajak one on one Ines 2019 itu jadi 6 tahun lalu saya belajar banyak dari Ogi. Karena sebelumnya kan manajer timnas putri. Iya. Betul. Ada yang satu saya notice gitu loh. Jadi saya belajar, saya ingat mungkin Ogi nggak sadar dia. Toel jagain karena di putri itu klik-klikannya tinggi. Beda sama laki kali gitu kan perasaannya. Ya itu saya ingat betul tuh nasihat Ogi yang kemudian saya harus jaga ngawal, jangan ini positif. Karena kamu bagus belum tentu semua orang happy, tapi tetap positif. Akhirnya kan cuma bisa gitu aja. Tapi saya notice yang dinasihatin oleh Ogi, saya notice waktu itu. Perempuan tuh begitu katanya, basket tuh gitu. Karena kan saya nggak tahu. Sekarang kan sudah masuk ke dalam ya. Jadi Ogi kan jadi saya dengerin. Lebih ngerti. Ada satu titik saya merasa, iya benar juga omongan Ogi ya. Klik-klikannya lumayan ini. Gitu. Wow. Oke. Tapi dari pandangan seorang bapak pemain nasional junior gitu loh, kira-kira gimana nih? Kalau misalnya di sepak bola tentu saja sudah hatam ya. Ini basket putri ini berkembang dengan sangat unik karena tidak ada liganya. Kalau dari sisi seorang Bung Toel gimana nih? Kan punya putri yang sebenarnya masih bisa berkembang, masih jauh ke depan. Kira-kira sebenarnya gimana?
ya menyayangkan kalau seandainya begitu. Tetap harus ada liganya. Karena sebagai orang bola misalnya, saya lihat source-nya pesepak bola putri itu lebih sulit dibandingkan pebasket putri. Karena kulturnya sudah ada di klub, KU gitu kan, sekolah atau sekolah, ya kan, udah ada kulturnya gitu. Kalau di bola sulit, walaupun bukannya sombong, ini Piala Pertiwi sejak 2014 apa 2013 itu Bung Toel yang hidupin. Asal tahu aja. Oke. Kalau boleh ngasih tahu, kan banyak orang apa sih Bung Toel ada lah karyanya. Udah ada yang di sumbangsihnya lah. Ada ya. Tapi nggak perlu logika teori olahraganya kan begitu. Ada competition maka muaranya national team. Dan itu penting. Karena selain untuk mengasah kemampuan kompetitif atlet, ketika masuk tim nasional legitimasinya kuat. Paham nggak? Kalau ada kompetisinya, dia tuh sah lah untuk anak bisa itu bermain di kompetisi dan perform, maka ketika dia dipanggil timnas legitimasinya kuat. Jadi wajar dong Beckham Putra dipanggil ke wajar. Itu bagus, kan? Jadi itu menempatkan posisi kompetisi pada porsinya. Berarti Bung Toel setuju ya? Ini fair, kita ngomong fair, dipanggil pada saat nanti tidak terpilih, it's okay. Itu masalah. Artinya tidak bisa bersaing. Ya maksudnya secara persaingan itu silakan dulu internal bersaing gitu ya. Di dalam teknis. Tapi jangan sampai dipanggil. Kan benar kan? Frame pelatih, cara melihat kompetisi benar. Dari kompetisi itu harus ada yang. Itu terjadi di basket kok. Sekarang belakangan kita boleh ngomong 2 tahun 3 tahun belakang pemanggilan seleksi sudah benar. Tapi dulu benar. Bisa MVP di liga aja nggak kepilih, nggak dipanggil seleksi. Paling tidak. Betul, kita pernah di basket pun. Jadi kalau udah kayak gini, kita juga tidak memaksa si MVP di liga ini sudah pasti masuk timnas. Ya balik lagi sesuai kebutuhan dan ada jumlah kan, istilah jumlah yang bisa. Benar nggak sih? Kuotanya. Gitu. Sip. Oke. Buat Ines terakhir, Bung Toel tadi belum. Ines, papanya mau ngomong apa? Kalau kekhawatiran transfer adalah kapan? Transfernya kapan? bukan itu. Mau bilang apa, Bung Toel? Kalau terkait perkembangan terakhir, tetap membumi aja. Karena saya lihat ketika ada serangan, kalau Ines sih oke lah. Tapi nggak perlu juga media menjadi terlalu berlebihan. Yang saya khawatir bukan Ines, tapi tanggapan yang lain. Karena yang pesan Ogi itu waktu itu. Perempuan itu, saya ingin Ines tidak menciptakan lingkungan kegaduhan, kondisi yang nggak bagus gitu loh. Jadi tetap fokus pada basketnya, fokus pada sekolahnya, sama ya recovery lah. Kalau pesan pribadi sih recovery yang benar. Karena saya lihat agendanya padat sekali. Iya, betul. Betul, dan fisiknya digembleng banget di timnas. Karena emang sebenarnya olahraga kita ya, fisik tuh emang segitu pentingnya penting gitu dan loh. Kurangnya harus dikejar ya. Dikejar gitu. Iya sih. Bung Toel, once again terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih sudah menceritakan the biggest part of your life. Salah satunya adalah Ines. Terima kasih. Mungkin gue mencoba dengan Bung Toel bilang adalah jangan sampai media-media berlebihan juga mengekspos seorang Ines. Karena buat gue gini, Ines bisa seperti sekarang karena tim. Karena lingkungan tim. Itu ya. Selain karena tim, karena orang tuanya, karena ada manajemennya yang membuat seperti itu. Mungkin saat ini kemarin ya Ines menjadi lagi tapi kita ngomong timnas U16 ada Meme, Joan bagus. Kita ada beberapa nama lagi ya yang kalau Ogi Fiorenza orang Bandung, betul. Jadi balik lagi. Mungkin ada kita tahu namanya ini media olahraga pasti ada yang kita tonjol karena ada kita bahkan kenapa juga mengundang Bung Toel ya bukan nanti suatu saat mungkin kita mengundang orang tua siapa mungkin ya karena kita pengen belajar untuk bagaimana cara orang tua men-share segala macam gitu loh. Jadi semangat terus buat adik-adik semua ya di timnas U16 atau sekarang juga di klub di KU berapapun harus punya cita-cita. Bahkan kalau Bung Toel bilang tadi Ines pun di umur pada saat mau mulai basket di umur 8 mungkin belum kepikiran ngomongin timnas ya. Masih taekwondo. Dan yang pasti untuk parents dorongan semacam Bung Toel ini mungkin bisa dijadikan salah satu pembanding. Betul. Bisa jadi inspirasi. Sekali lagi terima kasih sudah nonton podcast Main Cadangan on YouTube. Kasih kritik, kasih saran selalu dan yang pasti buat yang belum tahu kasih tahu bahwa ada
podcast khusus basket dari kita berdua. Dan kita akan memberikan oleh-oleh supaya jadi pemain cadangan. Ya, mendingan jadi pemain cadangan, mending jadi komentator cadangan. Mendingan jadi komentator. Iya, tapi jangan cadangan. Jangan jadi camat. Jangan camat, cadangan mati. Aduh, gua banget lagi. Terima kasih Bung Toel. Thank you Bung Toel, dadah semuanya. Dadah. Bye.